Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu peserta PPG Batch 2 UIN Sumatera Utara? Perkenalkan, nama saya Rindu Berutu. Saya mengajar di SDN 037147 Polta Bintang Kabupaten Dairi. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah adalah salah satu rukun iman dalam Islam yang berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai bentuk untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Kitab-kitab yang wajib kita imani adalah ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa, serta Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, bahasa Ibrani. Isi utama Taurat tersebut yaitu berisi hukum-hukum perintah dan larangan yang menjadi pedoman hidup Bani Israel atau kaum Yahudi. Dalam Al-Quran, Taurat disebut mengajarkan tauhid, akhlak, dan hukum syariat. Namun, sebagian isi Taurat yang ada pada saat ini diyakini telah mengalami perubahan atau penyelewengan. Yang kedua, Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahasanya yaitu Kipti atau Suryani. Isi utama Zabur berisi pujian, doa, zikir, dan hikmah kebijaksanaan. Kitab ini tidak mengandung syariat hukum karena umat Nabi Daud mengikuti hukum dalam Taurat. Zabur lebih difokuskan pada aspek spiritual dan pengajaran moral. Yang ketiga, Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasanya yaitu bahasa Aram atau Suryani. Isi utama Injil mengajarkan kasih sayang, tauhid, dan penghapusan sebagian syariat Taurat. Namun, umat muslim meyakini bahwa Injil yang asli telah mengalami perubahan dalam bentuk ajaran sekarang yang dikenal sebagai Alkitab Perjanjian Baru. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Isi utamanya adalah kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, berisi pedoman hidup untuk seluruh umat manusia, meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Al-Quran dijaga keasliannya hingga hari kiamat. Cara kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Berikut adalah cara kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, mengakui kebenaran kitab-kitab tersebut. Kita meyakini kitab-kitab tersebut seperti Taurat, Zabur, dan Injil benar-benar diturunkan oleh Allah sebagai bentuk ataupun petunjuk bagi umat pada zamannya. Yang kedua, menghormati isi dan pesan kitab tersebut. Menghormati kitab tersebut bagian dari wahyu Allah, meskipun saat ini isi kitab-kitab tersebut telah mengalami perubahan dan penyimpangan. Inti pesan dari kitab-kitab tersebut tetap kita yakini berasal dari Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran membenarkan dan menyempurnakan. Al-Quran datang sebagai penyempurna dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Dalam firman Allah berkata, "Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan batu ujian terhadap
kitab-kitab yang lain. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Yang keempat, tidak mengamalkan isi kitab yang sudah diubah. Sebagai umat Islam, kita hanya mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, menjauhi sikap merendahkan kitab-kitab tersebut. Tidak menghina atau merendahkan kitab-kitab sebelumnya karena mereka adalah bagian dari wahyu Allah yang mulia. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Meyakini kebenaran Al-Quran benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Meyakini Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup dalam Islam. Melakukan tadabbur atau mendalami makna saat membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Keempat, pemahaman kandungan Al-Quran, berusaha menghafal sebagian atau seluruh isi Al-Quran sesuai kemampuan sebagai bentuk penjagaan terhadap kitab suci, menyebarkan dan mengajarkan Al-Quran, menghormati dan memuliakan Al-Quran. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab suci Allah adalah wahyu Allah dan bukan buatan para rasul. Yang ketiga, mempelajari cara membaca Al-Quran dengan yang baik dan benar. Keempat, mempelajari, memahami, dan menghayati isi Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, hidupnya terarah menuju kebaikan. Keenam, menghargai orang lain dan pemeluk agama yang lain. Ketujuh, mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ajaran dalam kitab suci. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah menurut pandangan Islam. Yang pertama, petunjuk dan rahmat. Yang kedua, pedoman hidup. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Yang keempat, menumbuhkan toleransi. Yang kelima, meningkatkan keimanan. Dan yang keenam, menjalin kerukunan. Demikian paparan materi ini saya perbuat. Mohon koreksi dan masukan yang membangun demi kebaikan kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.